Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Muhammad Nabrin Syahputra, NPM 21082010038, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timur. Aku di sini akan sharing ke teman-teman viewer mengenai pengkodingan Java, yaitu pembuatan program kasih sederhana nih. Nah, aku membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah kecakapan pribadi dengan dosen pengampu Pak Asif. Sebenarnya tugas ini itu diberikan oleh Pak Asif untuk bertujuan melatih mahasiswa dalam melakukan yang namanya public speaking. Jadi kita disuruh membuat video dengan membahas berbagai topik, terserah apa yang kita inginkan, mahasiswa inginkan, kemudian kita buat video dan upload di YouTube. Nah, untuk sekalian mengasah skill coding, aku mau membuat video coding ini. Jadi aku akan share ke viewer mengenai bagaimana membuat program kasih sederhana di bahasa Java yang sudah meliputi sekuensial, percabangan, dan looping. Jadi ini namanya membunuh dua batu dengan satu burung. Ya, membunuh dua burung dengan satu batu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagaimana sih perintah yang perlu dikerjakan untuk kita menuliskan source code di Java nanti. Oke, kita share screen dulu. Oke. Kita share screen. Oke, sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Perintahnya yaitu buatlah program pasir warung sederhana untuk menghitung total belanja dan uang kembalian pembeli, dimulai dengan memasukkan pesanan berupa makanan minuman, jumlah, kemudian program menampilkan total biaya yang harus dibayar pembeli, dan biaya kemudian terdapat input jumlah uang yang dibayarkan. Program kemudian menghitung uang kembalian dan menampilkannya di layar output. Jadi warung sedang kita buat itu bisa memilih makanan atau minuman. Kemudian maka minuman ini akan terlihat harganya berapa dan jumlahnya. Kemudian akan ada total belanja yang kita buat yang telah sudah dipilih. Kemudian kita juga harus masukkan input dari konsumer, jumlah uang yang perlu dibayarkan, dan juga kembaliannya. Semua itu akan ditampilkan di layar output. Itu untuk perintah yang akan kita buat di kasir warung sederhana kita. Sebelum kita melakukan coding langsung di NetBeans ya, aku menggunakan IDE NetBeans untuk melakukan pemrograman Java. Sebelumnya kita lihat variabel apa aja sih yang ada di set screen ini. Yang pertama kita lihat ada total belanja. Jadi ada total belanja tadi, total belanja. Ini merupakan ini ya, langkah algoritma sebelum kita melakukan pengkodingan. Itu yang paling bagus adalah kita lihat dulu apa aja yang dibutuhin variabelnya, kemudian apa aja sintaks yang kita butuhin juga. Ada total belanja, kemudian uang kembalian. Ini kita urut ya, kita lihat dari perintahnya soalnya. Kemudian ada juga artinya ada harga ya, harga, jumlah, kemudian ada apa lagi nih? Kemudian harga, jumlah, ada juga makanan atau minuman. Makanan atau minuman kita mau buat dua atau satu? Kita jadikan satu aja, karena makanan minuman ini sebenarnya jenis apa yang kita mau, kita masukkan jenis di sini. Kemudian program total pembeli, kembalian sudah, ini kembalian aja dan uang kembalian, harga, kemudian jumlah. Oke, apalagi ya? Kita lihat yang belum ada pembayaran. Iya, jadi kita masukkan bayar. Oke, apalagi mungkin ada lagi, jumlah sudah, harga sudah, total sudah, bayar udah, kembali gitu sudah. Aku kira cukup. Oh, kita tambahkan, sebentar kalau kita ke restoran nih, biasanya itu kan kita juga ada meja pesanan ya. Kita tambah juga meja pesanan untuk mempercantik source code.
jadi lebih kelihatan profesional seperti itu. Kita tambahkan meja juga bisa, kita masukkan jenis meja. Jadi kita lihat, jadi nanti yang ada inputannya itu ada di jenis, kemudian meja, kemudian juga jenis ini, yang ini pasti integer. Jadi kita gunakan variabel tipe data integer aja untuk mempermudah. Kemudian kita buat juga di sini meja kita masukkan sini karena angka, jadi kita masukkan di sini. Jenis ini kita lihat nanti apakah dia merupakan integer atau bukan. Kemudian kalau kita sudah melakukan variabel, kita buat apa aja ya strukturnya, ya struktur kasarannya dari source code yang akan kita buat. Jadi selain kita awal di Java, kita tuliskan, nanti kita tulis publik aja di sini, publik. Nah, jadi kalau kita tahu program Java itu ada public static void biasanya, main string, args gitu ya. Sebelum nanti kita masukkan source code selanjutnya, kita tulis publik aja. Karena kita ada input, kita gunakan scanner. Ada scanner, kita buka sini aja, scanner, terus kemudian kita ada scanner, kemudian kita deklarasikan variabel. Mohon maaf ya kalau ada banyak typo, aku menggunakan keyboard mekanik yang belum terlalu biasa. Ini cukup besar, jadi suaranya juga kelihatan ya, mungkin terdengar di video. Jadi belum biasa aku pakai keyboard ini. Kita sudah dengan variabel, nanti kita bisa mulai membuat programnya. Biar nanti kelihatannya wah, kita buat juga, kita kasih nama warung kita. Kita kasih aja nama warung boys. Print, kita tulis print di sini biar tahu ini di print kan. Kemudian kita masukkan untuk nanti kita masukkan apa ya, kalau ini artinya kita bisa lakukan perulangan. Jadi sebelumnya apa aja sih yang kita butuhin nanti. Nah, ini aku lupa guys juga, nanti kita bisa masukkan dual ini, nanti kita bisa lakukan perulangan, jadi setiap pemesanan akan terjadi perulangan, akan jadi looping. Kemudian untuk memilih jenis itu kita bisa gunain if. Kemudian untuk pemesanan per item ya, per item itu bukan di makanan ya, per item itu kayak kita beli nasi goreng, itu bisa kita gunakan switch case, dual if switch case. Jadi cukup. Oh, kemudian if itu else if ya, sorry, ini juga ada else-nya juga nanti, else if. Aku kira else if, kemudian if juga sendiri. Aku kira sudah untuk dual, else if, switch case, dan if. Print warung boys, kemudian kita sudah bisa masuk ke jenis makanan, karena kita bisa melakukan pengurangannya itu di awal, karena kita mau pesan makanan atau minuman, itu kita masukkan do terlebih dahulu di sini ya, do. Kemudian input makanan, input jenis di sini, input jenis kita masukkan well juga ya biar nggak lupa, karena nanti kalau kita nggak masukkan well nanti akan terjadi error. Well di sini input jenis. Nah, kita sudah masukkan input jenis. Kita mau mengakhiri program itu gimana? Enaknya sih menurut aku kita masukkan aja di do sekalian di input jenis ini. Jadi input jenis ini nanti kita tambahkan selesai. Jadi selesainya kalau kita input di situ akan selesai. Nah, di while-nya ini kalau makanan itu kan angka 1 nih. Makanan itu angka 1, kemudian kalau minuman itu angka 2. Artinya while ini untuk selesai itu dibuat 3. Kita buat aja karena angka 3, jadi oke, kita buat 3. Kita buat 3 di while
kita pakai sama aja untuk variabelnya. Kita buat, sorry ini custom value, jenis tidak sama dengan 3. Jadi selama tidak sama dengan 3, nanti akan terjadi perulangan dari do ini. Di do akan melakukan perulangan selama input di jenis itu tidak 3. Jadi input jenis selesai. Nah, kita masuk input jenis. Jadi ada 2 kan ya, ada input 1 itu input makanan, yang kedua itu input minuman. Nah, untuk agar kita bisa masukkan ke input makanan minuman, kita masukkan if di sini. If, jadi cukup nanti if-nya itu sama dengan 1. Jadi jenis, kita masukkan jenis kan ya, jenis sama dengan 1. Oke, dimasuk ke sini, terus nah kan. Jadi juga mohon maaf sebenarnya kalau emang ada kesalahan ya kalau kita coding, karena coding itu kalau bukan kesalahan atau error di coding itu sebenarnya emang sudah biasa, apalagi untuk semua macam orang kayak saya, seorang newbie, seorang pemula itu pasti akan melakukan kesalahan dalam melakukan coding. Jadi dinikmati aja kalau ada kesalahan. Jadi kita lakukan if jenis sama dengan 1, nanti kita bisa memilih item itu di sini. If dengan 1 artinya kita milih makanan. Jadi kita bukan dengan switch di sini, switch, kemudian kita gunakan switch, kemudian case ya. Jadi switch case. Oh, sorry. Artinya itu kalau kita menggunakan switch ada yang kelupaan ini. Apa itu yang kelupaan ya? Ya. Yang kelupaan itu ketika kita milih if, sebelum kita milih switch, itu kita bisa masukkan terlebih dahulu untuk jumlah dan juga inputan. Di if ini inputan menu yang kita pilih, jadi kita lupa masukkan itu. Jadi kita print dulu, print menu makanan. Jadi nanti ada menu makanan di sini. Kemudian nanti kita print menu makanan, kita input, ada input lagi pakai input scanner. Itu nanti kita ambil pesan ya. Jadi ada pesan. Ini artinya pakai integer. Ini jenis juga pakai integer. Jadi kita masukkan aja di sini jenis, kemudian pesan. Terus salah dong. Oke, kita masukkan pesan di sini. Jadi kita sudah masukkan input pesan. Jadi pesan itu maksudnya kita pesan item. Item mana yang makanan itu kita mau. Misalkan kalau di warung boys kita itu ada item makanan geprek mozzarella. Jadi kita tinggal input pesanan geprek mozzarella. Itu nomor berapa nanti di switch case. Misalnya nomor 1, kita input nomor 1. Kalian aja kita input juga jumlah. Jadi kita juga menginput jumlah di situ. Jumlah. Oke. Harga sudah ada. Oke. Switch case, kita masuk lagi ke switch case jumlah. Oke. Kita masukkan switch case. Jadi case 1 nanti kita masukkan print dulu pesanan, makanan, kemudian print lagi harga. Jadi kita ada pesanan harga. Jadi sebelum pesanan harga itu sebenarnya kita bisa masukin. Nah, biasanya orang-orang itu dan teman-teman yang lain itu gunain harga, dan harga itu dibuat per variabel, per item. Jadi misalnya aku mau buat ada item sate ayam, jadi aku buat variabel sate ayam di integer, menggunakan tipe data integer. Tapi karena kita itu membuatnya programnya se-efisien mungkin ya, misalnya ya, kita buat se-efisien mungkin, jadi sebenarnya kita nggak perlu membuatnya per variabel, tapi cukup kita override datanya, ya override datanya untuk variabel harga. Jadi variabel harga nanti ya, variabel harga ini
kita override, jadi sama dengan misalnya nanti harga itu sama dengan 10.000, harga sama dengan 000 ya, anggap saja gitu aja 000. Nanti otomatis harga ini akan berisi 0, betul, berisi Q1 ini. Jadi kalau kita milih Q1, harga akan teroverride jadi Q1. Kemudian kita sudah milih harganya, sudah ada pesanan, print harga, kita print juga jumlahnya, akan biar kelihatan jumlahnya berapa sih yang kita beli. Nanti kita akan berikan dia ini ya, kita berikan harga totalnya, jadi biaya pesanannya itu berapa sebenarnya. Apa ini nggak usah ya, gimana ya, nggak usah ya, mungkin nggak usah, langsung aja kita buat print totalnya, jadi total biaya pesanan, print biaya pesanan. Jadi bagaimana kita print biaya pesanan itu, jadi sebelumnya itu kita buat total dulu. Total ya, ini kan ada total nih, total sama dengan jadi agar nanti itu per item itu akan melakukan penjumlahan ya. Jadi kita total sama dengan total sama dengan total. Nanti kita buat harga dikali dengan jumlah. Jadi nanti total ini juga akan teroverride sama seperti harga. Yang berbeda adalah total ini, karena kita buat total plus harga kali jumlah, harga jumlahnya sudah teroverride. Nanti sekali lagi total ini akan ditambahkan dari total sebelumnya, akan menghasilkan total harga yang baru. Jadi akan terus bertambah totalnya sesuai dengan input yang kita mau tentunya. Kemudian print biaya pesanan udah. Print biaya pesanan ini untuk agar keluar harganya itu, yang saya lanjutin itu nanti bisa di plus artinya harga kali jumlah juga. Oke, selesai. Oke, apalagi sudah. Oke, harga jumlah. Oke. Yang paling penting di case itu jangan lupa kasih break. Karena kalau nggak break nanti tidak akan membedakan dari case 1 dengan case 2. Jadi sama dengan case 1 nanti ini jadi error nanti kalau kita tidak menggunakan break. Aku pikir nggak usah kita jelaskan lagi untuk case 2-nya, jadi kita gunakan case 1 ini. Setelah kita ada case 1 ini, nanti langsung aja, ini kan if ya, ini if ya do, ini punya case, ini yang punya if 1. Nanti setelah kita buat yang case 2 itu, langsung aja kita buat else if di sini, else if jenis sama dengan 2. Nanti sama, ini akan ada menu minuman, input dan lain-lain. Oke, kita copy juga. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Oke. Print break. Jadi if sama dengan 2 seperti itu. Nah, ketika kita mengakhiri case itu, sebenarnya ada lagi ya. Apalagi ya, kita tekan while jenis sama dengan 3. Oke, kemudian kita buat sudah. Kalau mengakhiri itu dengan else. Kalau nggak ada yang sesuai, nanti else ini akan print pilihan tidak tersedia. Nanti secara otomatis akan melakukan perulangan lagi ke menu dan menu makanan minuman. Apa lagi ya? Kita sudah masukkan if, do, while, itu sudah semua. Kita langsung aja kita ambil ke while jenis 3 ini. Jadi agar kita juga masukkan dual lagi di sini, dual aja. Jadi kita
gunain agar kalau ketika kembaliannya kurang itu terjadi error. Jadi jadi print total. Jadi print di totalnya di print, nanti kita input uang, input setelah bayar, nanti secara otomatis print kembalian nanti juga kita kembalian sorry kembalian jangan dulu, kita buat aja, kita ulangi ya, kembali sama dengan total min bayar, total min bayar ya sudah bayar, kita sudah masukkan kembali, sudah sih, kita masukkan while, ya jangan lupa while, nanti kita lihat, kita buat kondisinya, nanti kita lihat di pengodingan source code apa kondisi yang tepat untuk while ini agar ketika kembaliannya kurang nanti bisa secara otomatis kita lakukan pengulangan. Jadi kita print kembali, baru kita print kembali. Kita print kembali, kemudian bentar. Total pembelian, aku kira sudah print, terima kasih. Kita anggap aja gitu dulu ya. Nanti kita kalau ada perubahan ketika kita source code itu nggak masalah. Aku ada di Medan. Apa kita selesaikan dengan cepat. Bagaimana kita membuat source code-nya di NetBeans ya. Kemudian aku juga mau memberikan kalian tips dalam kita membuat yang namanya hitungan uang itu. Kalau di Java itu kan rada ribet nih, angkanya kalau nggak ada koma misalkan. Jadi ada sebenarnya perintah yang aku ambil dari teman dari sistem informasi, itu perintah yang namanya number format harga. Ini harga ini variabel, number format get instance. Jadi harga set maksimum fraction digital 3. Jadi maksudin itu per function itu maksudnya setiap ada angka 3 angka ya. Jadi nanti setelah itu akan dikasih koma. Misalnya aku buat 1000, nanti 1,000. Jadi setiap 3 angka, setelah 3 angka nanti ada koma. Jadi itu fungsinya harga set maksimum fraction digit. Jadi akan mempermudah kita akan melihat harga dan juga akan lebih rapi. Kemudian sistem output ini kita akan lihat apa sih fungsinya yang sama dengan ini. Oke, kita langsung aja untuk kita buat share screen baru ya. Screen baru, kita lakukan bahasa pemrograman. Sudah, oke, mantap. Kita kecilin dulu mukaku. Kalian akan melihat yang ini, bukan mukaku. Oke, kita masuk bahasa pemrograman aja nggak apa-apa. Kita masuk ke tugas mandiri. Kita buat Java class. Kita buat kasir sederhana. Oke, kita hapus semua. Ini hapus. Kita turunkan. Kalau kita kita mau lihat yang paling biasanya itu kalau kita mulai awal kan nanti kita jangan lupa pakai public static. Oke, langsung. Oke, public static. Oke, teman-teman mungkin ada yang penasaran loh, ini kok punyanya Brian kok bisa warna hitam ya, enak sekali di mata, ada dartboardnya. Itu teman-teman tinggal nyari di internet yang namanya plugin Simulate Dargula. Saya pun mencari di internet itu banyak, ini memanjakan mata. Jadi teman-teman yang suka ngerjain coding malam kayak aku lebih senang environment malam untuk bukan coding, itu
pakai plugin ini, pakai tema itu lebih enak. Jadi teman-teman bisa cari di internet. Kemudian karena kita ada lagi, eh, aku copy aja sebenarnya. Bentar. Jadi untuk yang buat ini loh, yang buat kita buat section itu, yang bisa menggunakan angka, kita masukkan sebelum setelah package, import Java, kemudian jangan lupa kita juga import import lagi, import ya salah. Oke, import nanti juga untuk menemani kalian aku kasih lagu ya, karena emang sangat membosankan mendengarkan itu. Kita masukkan Java util, kemudian scanner, karena nanti itu kan kita masukkan scanner juga. Oke, sudah. Ini kita letakkan bawah karena emang paling bawah kita nggak taruh begitu dekat. Rapikan sebentar. Oke, sudah siap. Terus apa nih? Apa yang dibutuhin? Yang dibutuhin adalah scanner. Kita masukkan scanner dulu. Scanner. Ini variabel namanya terserah sebenarnya. Biasanya teman-teman atau orang tuh kasih S. Kenapa? Karena mungkin mengembangkan scanner ya. Kalau aku sih terserah mau kasih apa aja terserah. Kemudian kita masukkan new scanner sistem ini. Oke, sorry, error. Sistem apa namanya? Aku lupa ya. Sistem ini. Oh iya. Sistem in, sorry. Oke. Oke, sudah selesai untuk scannernya. Kita lihat lagi apa ya di Word ini, aku cek dulu. Kita sudah masuk, kita langsung deklarasikan variabel. Jadi tag yang Word tadi kita buat. Kenapa? Karena aku memang masih newbie, kalau dimaafkan. Variabel. Nah, emang kalau aku biasanya ngerjain ya teman-teman mungkin bisa juga merasa kalau kita ngerjain tuh, misal kita membuat program, kadang-kadang itu kita sering lihat program sebelumnya kita buat. Karena emang paling gampang ketika kita mau membuat program itu sudah melihat program yang telah dibuat. Jadi kita tinggal menyempurnakan atau menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Kemudian kita integernya kita copy aja, tadi aku lupa aja. Tadi kita ada total, kembalian, harga, jumlah, ya banyak sekali sebenarnya. Ini kita copy aja yang tadi. Totalnya kita berubah, pesanan, kembalian, kembali aja. Oke. Oke, apalagi? Oke. Aku lari, sorry. Kita buat ini. Integer duration pesan. Oke, selesai. Nanti pasti ada juga declaration variabelnya mungkin sama dengan 0. Nah, itu nanti secara otomatis Java akan memberitahu kita kalau jadi error, jadi kita biarkan aja. Mungkin kita lanjutkan langsung. Oke, aku lupa sesuatu nih guys. Jadi yang tadi aku sebutin yang buat import Java text 6 format itu belum selesai nih. Jadi kita masukkan sini aja, kita copy yang tadi. Untuk bermudah, jadi secara otomatis akan membuat angkanya terbagi, ya, akan masukkan koma. Jadi mau coba teks mungkin apa ini? Nah, error. Oke. Anda ini jangan mengingat gitu. Kita biarkan dulu aja kalau gitu. Oke. Apalagi apa kita mau buat langsung, coba kita coba ya. Sistem outprint ln misalnya kita pakai misal kita misal
harga ya, misal harga sama dengan bus misal. Plus harga. Another statement void that not allowed. Waduh, ada apa nih? Tumben kok error. Apa ini jumlah pesanan yang terjadi? Oke. Jadi error guys, belum apa-apa sudah terjadi error. Oh, melakukan itu. Sebenarnya bisa sih terjadi error, tapi guys, apa ini? Apa ini? Bentar. Jadi error, aku lupa apa yang error. Coba aja kita tulis secara individual, gak boleh copy ya. Sorry. Nggak perlu panik, jangan panik, tetap tenang. Kita harga tadi. Oh, sudah ada metode. Apa maksudnya? Jadi sudah ada di metode lain. Sebenarnya sih nggak masalah harusnya. Kita buat lain aja. Oh, kita sama, sorry. Jadi variabelnya itu sama dengan harga number format. Jadi kita nggak bisa pakai harga. Nggak apa-apa, ini memang pengalaman lagi ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan dua variabel yang sama, jadi aku lupa. Kita singkat aja harga ini jadi HRG, kemudian jumlah sekalian kita singkat jadi JMLA, JML kalian lah. Kita singkat juga JML. Oke, sudah bisa. Tadi kita mencoba langsung praktek ya, langsung praktek. Tadi kita mau masukkan harga dari harga sama dengan 1000 misalnya. Jadi kita plus harga HRG. Oke, langsung kita run. Set 1000. Oke. Oh, sorry, ini belum selesai lagi ya. Sorry. Jadi kalau ini kan 1000 ya. 1000, aku lupa ngomong, ini 1000. Kenapa kok belum selesai? Nah, itu kita juga perlu deklarasiin. Jadi harga. Jadi harga titik format kita buat ini HRG. Nah, ketika kita buat seperti ini, nanti dash langsung ada komanya. Jadi seperti itu untuk artinya. Ini cukup panjang ternyata ya. Kita belum apa-apa. Oh, aku pakai R. Kenapa pakai R tadi? Kita ini salah mencet, sorry. Langsung aja kita buat programnya secara cepat dan padat. Biar cepat selesai. Oke, tadi kita sudah masukkan total volume jumlah harga. Kita langsung bisa membuat ya. Kita langsung deklarasikan sistem of print ln. Oke, teman-teman tahu T. Nah, T ini sebenarnya buat tab ya. Jadi agar nanti ada terjadi tab. Jadi biar bagus aja. Tab warung boys. Oke, kita lihat. Jadi teman-teman juga ingat yang equal tadi, equal yang system out print. Nah, sistem out print equal ini itu untuk mempercantik source code. Aku biasanya gunakan untuk mempercantik source code biar terlihat rapi aja sebenarnya. Jadi nggak terlalu penting sebenarnya. Teman-teman terserah mau pakai strip atau pakai plus, terserah. Kita coba run, nanti hasil seperti ini. Nah, warung boys, set rapi kan. Kemudian kita langsung masukkan di sini itu apa ya? Do tadi. Kemudian jangan lupa kita coba enggak error. Kita belum masukkan jenis ya. Oh, jenis sudah. Jenis tidak sama dengan 3. Kenapa ada error? Variabelkan jenis. Oke, kita variabelkan.
Oke, sorry. Oke, sudah. Do while. Oke, kita masukkan makanannya. Sistem output LN. Salah. Sistem output LN. Kita masukkan menu. Kita buat lagi. Kita buat menu. Kemudian sistem output LN 1 makanan. Sebenarnya kita bisa ngasihin N, jadi sama dengan kayak T, perintah untuk teks ya, cuma N ini dibuat kalau mau ke bawah bersama kayak LN, cuma kita nggak pakai itu. Nggak usah, kita masukkan minuman. Oke, minuman selesai. Kemudian kita ketikkan ini, selesai. Yang tadi ada tulisannya angka input 3 dibuat nanti secara otomatis. Kita kasihin juga aja sekalian biar mempercantik. Menu. Kemudian sudah ya. Karena kita sudah masuk ke input ya. Input masukkan seperti ini lagi, kemudian kita masukkan input salah sistem LN, pilih ya, pilih, kita masukkan P aja, nanti secara otomatis tertap ya. Jenis sama dengan S X next next int, terus kemudian koma. Oke, kita coba run. Oh, ini tidak rapi guys, sorry. Tidak. Ini yang menu yang kurang sebenarnya, sorry. Dua aja. Tidak rapi lagi guys. Kita emang perlu dicoba. Sekarang lagi, wah sudah rapi. Pilihnya lupa pakai titik koma, kita kasih titik koma biar rapi. Ini kita coba pilih ya, 1. Perulangan karena nggak ada apa-apa ya, 2, 3, selesai. Jadi awalannya sudah bagus, LN gini kita hapus biar nanti sejajar. Print, oke, pilih 1. Oke, mantap. Tambah lagi spasi biar bagus. Artinya sudah selesai. Sorry. Kita copy. Kita paste. Oke, kita masukkan buat ini ya. Program selanjutnya tadi sudah kita masukkan jenis sudah. Nanti kita bisa mulai untuk jenis makanan. If ya, if jenis sama dengan 1 secara otomatis, kalau kita pilih 1 akan masuk ke pilihan makanan. Kita buat sorry. Ini kita bisa buat langsung untuk makanannya. Sistem LN kita buat geprek, karena kita suka geprek, kamu suka geprek, kita pilih geprek original. Oke, geprek original kita masukkan T untuk kita masukkan RP RP 10.000 sebentar. RP 10.000, sistem output lagi, geprek mozzarella. Itu tulisannya benar mozzarella apa enggak ya? Biarin aja dah. Kita tulisan, enggak usah lah.
Kita anggap RP karena dia mozzarella otomatis lebih mahal harganya guys. Kita buat seperti ini. Kita buat 2 aja cukup. Nanti saya teman-teman mau bervariasi lagi, mau nambahin itemnya itu terserah. Mau nambahin geprek telur asin silahkan sebenarnya. Aku kok itu ya insecure ya buat mozzarella. Kita ganti aja geprek keju. Sorry, kita ganti geprek keju. Coba kita run. Makanan satu ada geprek. Oke, sudah rapi. Mantap. Kita hentikan ya, kita hentikan. Oke, kita bisa mulai input pesanan. Kita gunakan ini lagi, cantik seperti biasa. Kemudian if jenisnya masukkan, sorry, kita masukkan, kita pilih sistem out print, kita pilih apa ya? Pilih pesanan. Ya, pilih pesanan coba. Pilih pesanan. Pilih pesanan. Jelek kali. Salah. Pilih pesanan. Ini aku agak panik sebenarnya. Tidak perlu panik, masih bisa. Pilih pesanan. Nanti akan bisa langsung input. Ya, input kita pakai tadi. Pesan sama dengan S next signum. S next int. Kita masukkan titik koma, selesai, masukkan jumlah sekarang. Jumlah print ln, jumlah pesanan. Oke, jumlah pesanan kita masukkan. Jadi nanti user bisa masukkan pilih makanan yang mau mana, kemudian juga bisa masukkan jumlah yang diinginkan. Jadi kita sistemnya sama, sebenarnya sama kayak yang tadi aku jelaskan. Untuk yang suitcase, yang harga, itu akan teroverride. Begitu juga dengan jumlah dan pilih pesanan juga, itu akan teroverride. Jadi dengan menggunakan yang namanya do ini karena kita melakukan pengulangan, akan jadi pengulangan, walaupun data yang tadi disimpan nanti akan teroverride kalau kita milih salah satu, atau sudah menginput data yang baru akan teroverride. Jadi kecuali harga total karena sudah dimasukkan, kita tidak override tapi menambah harga total. Jadi kita menggunakan sistem override, menggunakan looping. Jadi kita masukkan di sini CML sama dengan S. Aduh, sudah bosan aku. Kita copy aja. Oke, kita masuk. Oke, kita masukkan sistem out print. Print ini lagi sudah kita bisa masuk ke switch kelihatannya. Kita lihat dulu di Word-nya. Oke, kita sudah masuk ke switch. Ya, benar. Switch pesan. Jadi kita otomatis kalau pesannya itu nomor 1 dan 2, nanti kita pilih antara dapatnya geprek original, ini kita kasih nomor. Nanti otomatis kita mau ke keju atau ke original. Kemudian pesan kita kasih turawal otomatis. Kemudian case sama dengan 1. Case 1. Oke. Kita berikan total dulu ya. Jadi jago. Total, sorry, harga dulu. Harga sama dengan berapa harganya tadi? 10.000. Dapat 1, 2, 3, titik koma. Kemudian total sama dengan jadi apa? Total ditambah HRG dikali CML. Kita titik koma sudah. Ya, ada yang salah apa? Variable make not initialize. Yang initialize totalnya. Kita buat sistem outprint.
Untuk pesanan, ya kita rapi juga. Tadi kita minta apa aja sih di Word? Bentar, aku lihat dulu. Kita minta di Word tadi itu mana ini? Sistem biaya pesanan tadi sudah jumlah pesanan apa, kemudian jumlah dan juga biaya pesanan harga plus jumlah. Oke, kita masukkan pesanan. Pesanan ya. Pesanan titik original RP dulu titik 00. Oke, sudah selesai. Kita buka sistem open lagi. Kemudian jumlah. Jumlah ini plus JML. Kenapa ada yang salah? Oke, ada yang salah. Ternyata tidak masuk kurung. Sorry. Kita masukkan JML di sini. Nanti secara otomatis akan jumlah. Kemudian kita masukkan sistem open lagi di sini. Tadi jumlah pesanan terus total ya, total biaya. Jadi nanti secara otomatis akan masuk. Oke, kita masukkan nanti jadi gini. Plus plus JM. Kita masukkan ini. Salah. ARG dikali JML. Oke, coba dulu. Kita coba dulu. Kita masukkan makanan. Kita mau makanan nih. Kita mau makanan. Tak rapi, nggak apa, nanti kita perbaiki. Di sana, itu lupa L dihapus. Kemudian pesanan 1. Selesai. Jumlah 101. Oke. Sudah bagus, cuma nggak rapi. Nggak apa, nanti kita perbaiki. Yang ini LN-nya dihapus, yang ini LN-nya dihapus. Kita evaluasi. Yang salah tadi kok original, kenapa dia jauh sekali kayak hidupku, kayak aku dengan dia jauh di mata tapi dekat di hati. Kita perbaiki. Ini kenapa dia jauh sekali teman-teman, apa ini, dan yang ini terdekat, tidak paham. Apa ya, coba kita waduh, apa ini, aman. Makanan masih salah. Sudah rapi. Jadi tadi yang nggak rapi apa? Yang jumlah pesanan itu nggak rapi sama sekali. Ya, ngaruh mungkin ya. Ini coba kita perbaiki. Sekarang makanan, masih jelek sekali ya. Nanti kita perbaiki. Tadi menu ini, ya karena kita belum ngasih, kapan kita kasih untuk masing-masing ini. Artinya
Artinya gini, kita aslinya jangan warung boys. Kita kasih di sini. Oke, lanjut aja. Nanti kita perbaiki untuk yang lainnya. Kita masukkan di cache nomor 2. Hari ini break dulu. Memasukkan cache 2. Oke. Sorry, salah ya. Oke, kita masukkan dengan ini yang sama. Total harga lupa tadi. Kita masukkan harga tadi 15.000. Kita masukkan 15. Harga jumlah geprek keju kita ganti. Jadi secara otomatis akan teroperate dan tadi. Harga 10.000 biar coba pesanan, udah selesai, kita tambahkan break. Break. Oke, break sudah dimasukkan. Artinya kurang apa lagi? Oke. Nah, ketika kita melakukan switch case, kalau terjadi pilihan yang tidak sesuai, kita gunakan default system println pilihan tidak tersedia. Seperti ini. Coba kita pakai makanan. Kita gunakan aja. Jadi yang ini tak ya yang bermasalah ya. Sampainya ini kenapa dia bermasalah? Sebenarnya R di mana? Oh ya lalu. Kita coba lagi makanan. Tidak terlalu berbeda. Ini sudah rapi, nggak perlu diubah. Artinya cuma tinggal dengan ke original kita ubah. Kita ubah biar lebih rapi. Kita bersama tadi itu kurang 1. Sebenarnya coba kita buat setelah misalnya ada perubahan. Oh sama, nanti kurang tab lagi ya. Sudah selesai. Oke, sudah masuk. Kita bisa masuk langsung ke minuman. Jadi ini bisa punya switch. Kita masuknya ke punya jenis sama dengan 2. Ini if sama dengan 2. Kita masukkan if jenis sama dengan 3. Salah, 2. Oke, sudah. Kita contoh aja. Kita copy, singkat waktu, kita ubah ya. Kita minum geprek. Biasanya kalau minum geprek yang enak adalah milkshake. Aku suka milkshake vanilla gitu. Jadi kalau ada yang mau bikin silakan. Alamat tertera di bawah ini. Ada milkshake, kemudian kita ada apa ya? Milkshake terus apa? Kemudian ada pop ice misalnya. Kita buat pop ice aja. Milkshake-nya harga 8, pop ice-nya harga 5. Pop ice-nya terserah rasa apa. Alvarian 5.000. Ini jangan protes. Apa pop ice harga 5.000? Wah, ya pop ice-nya kan premium, nggak masalah. 5.000 kita buat pop ice. Mantap, pop ice. Kemudian ini harga. Oh sorry, ini kebalik ya. Sorry. Ini milkshake itu harga 8.000. Kemudian untuk esnya
harga 5.000 kurang 1, yang ini pop, ini 5, yang ini artinya pop ice, pop to the ice, pop ice. Pop ice 5.000, 8.000, milisik pop ice. Oke. Kurang apa? Aku kira nggak ada yang kurang. Kecil sekali. Ini spasi. Oh enggak. Biarkan. Sudah tidak sedia, artinya kita sudah pemesanan, akhirnya sudah selesai. Kita coba lagi, ada yang error, mana error? Data ini yang error, apa ya? File jenis ini kayaknya switch. Oke, tidak lagi. Kan dia nggak lagi guys. Sudah, coba kita run. Oke, makanan. Aku mau makanan. Aku mau keprek 1, jumlahnya 1. Aku mau sendiri makanan. Ada yang kurang, mau es karena aku serakah. Aku minta 2 ini. Oke, selesai. Tadi apa yang kurang? Pop ice-nya link C, wajar. Oke, kita perbaiki pop ice-nya. Karena dia double T ya, tadi kan kita nggak perlu double T. Ini aja yang perlu. Oke, selesai untuk ice. Kemudian kita sudah bisa masuk untuk yang terakhir. Artinya ini bukan if ya, sorry. Memang bisa, tapi jangan pakai else. Pakai if, tapi pakai else if. Kalau kita pakai if pertama, kemudian yang jawaban selanjutnya itu else if. Selanjutnya else if, baru nanti selesai itu pakai else. Itu perlu diingat teman-teman. Ini apa satu? Kenapa masih ada di sini? Else. Jadi kalau selama kita buka pilihan, else ini kita buat sistem outprint pilihan tidak tersedia. Kalau mau kesalahan nanti ada. Jadi sebagai contoh kita run, kita pilih 4 misalnya, pilihan tidak tersedia. Kita ketika pilihan tidak tersedia, kenapa pilihan tidak tersedia? Oke, terjadi bug. Kalau kita pilih 3, pilihan tidak tersedia juga ikut. Kenapa ya? Artinya dia else if else. Oh, karena dia else-nya nggak masuk. Jadi kita masukkan else saja sendiri di sini. Kita masukkan tes sudah. Jadi LK berapa? Wait, what happened? Oke. Aku kira udah sih. Lagi ya. Oke, else if ini kurang. Jenis sama dengan 3. Else we have. Oke, ini salah switch. Oke, kata-katanya. God. Itu di sini aja. Oke, jadi ini cukup ini. Oke, berhasil. Mungkin teman-teman kalau ada solusi lain bisa komen ya, mungkin deh. Silakan komen kalau ada solusi lain untuk permasalahan ini. Kalau aku cukup sekian, pokoknya berhasil. Di source code-nya memang ini kayak kosong. Sebenarnya pilihan 3 ini kenapa dibuat seperti itu? Karena biar nanti else ini tidak terinput, maksudnya tidak terjalankan untuk situasi dan tersedia, tapi setelah else if yang sama dengan 3 itu lanjut langsung ke while-nya. Jadi sudah aku dulu di Word, kita ngapain?
Lanjutannya while jenis lagi sudah kita mulai input yang buat masukkan jumlah. Oke, kita masukkan do kayak tadi while. Ini apa ya perintahnya? Anggap aja total. Sorry. Karena nanti itu kembalian kita anggap kembali ya, kembali 0 lah. Ini dulu, nanti kita lihat ya, kita perbaiki sambil jalan. Kita ambil tadi input sekarang, kita masukkan input totalnya terlebih dahulu, total biaya ya, itu RB ya, plus total. Oke, kita buat lagi plus total. Kemudian jadi emang cukup membingungkan. Oke, total biaya, kemudian kita masukkan uang pembayaran, masukkan uang, jangan apa ya, masukkan uang yang enak. Oke, nggak apa deh, masukkan uang. Pembayaran, anggap aja uang pembayaran lah. Nanti teman-teman kalau mau ganti silahkan. Pembayaran masukkan seperti ini. Jadi nanti kita langsung input. Tadi inputnya apa ya untuk variabelnya? Inputnya bayar belum? Oh, tadi kita juga kurang meja, guys. Oke, nanti kita bisa kembali ke awal untuk masukkan meja. Oke, langsung aja karena kita sudah di akhir ya. Warung Boys menu, sebelum menu ini kita masukkan dulu sistem PLN, meja pesanan seperti ini, kemudian meja sama dengan STT, astagfirullah, STT agak ribet ya, STT, nah bukan gitu. Kita langsung copy aja. XDNT, kita masukkan meja, nanti meja belum. Oh sorry, ini jangan di sini, ini masuk ke warung saja. Oke, aman. Oke, aman. Oke, aman. Jadi nanti meja kita masukkan sebelum di sini. Sistem outline LN, meja pesanan. Kita masukkan meja. Ini ada error, not statement, void type well not what here. Why? Not statement. Oke, salah. Yang error itu yang ini. Buka lihat tadi. Oh, kita masuknya sebelum ada kurung. Panik guys tadi, sorry. Total RP uang pembayaran. Jadi kita masukkan kita copy aja jumlah. Jadi ini jangan jumlah tapi bayar SPLT. Jadi nanti kembali sama dengan ya
Total dikurangi bayar. Nah, tadi ada yang kurang juga. Total ini kita masukkan harga format yang tadi. Oke, ini salah semua ya. Kita belum masukin harga format. Biar nanti rapi, kita masukkan semua yang dengan angka. Total ini juga. Oke, sudah selesai. Harga. Kemudian apa lagi yang kurang? Kita tampilkan kembalian ya. Sekarang kita langsung kembalian. Coba kita coba dulu sih. Kita masukkan meja pesanan. Oke, ini LN. Nah, lagi. Masih lupa. LN. Jangan LN, kita masukkan ini meja pesanan 201, makanan 1, geprek 1, gula 1, 10.000, tinggal 2, kita bikin pop es 2, 10.000. Oke, selesai. Oke, pembayarannya terlalu titik-titik. FP sudah. Oke, langsung 20. Oke, kita dirapikan. Ini LN ya, ini bukan LN, ini print, sorry. Lupa. Ini nanti nggak usah pakai titik. Oke, sekian. Kita coba. Itu langsung kita aja. Masih jelek, artinya kita kurang 1 yang sudah selesai. Oke. Ini yang meja kita tambah spasi lagi biar bagus. Terus kita masukkan uang kembalian aja, nggak apa-apa. Lanjut sistem of print. Berapa menit ya sudah? Apa yang namanya kode itu pasti membutuhkan waktu yang lama, walaupun judul programnya program sederhana sekalipun. Kita buat sistem of print LN, kita masukkan kembalian. Oke, kembalian sudah. Oke. Kemudian sudah, mungkin kita akhiri dengan kita akhiri ini lagi ya, ini kemudian ini lagi yang terima kasih. Kanan satu selesai. Oke, jelek sekali. Kita perbaiki. RP kita buat 10.000. Oh, ini lupa. Kembali. Oke, ini kita masukkan apa tadi? Pembayaran deh. Oke, ternyata nggak bisa guys, masih jelek ya. Kembalian pin 1000. Oh, karena kita masukkannya lebih.
Jadi min 1000, saudara-saudara. Oke. Sebentar, aku cek sama tadi. Tadi apa juga mau pembayaran? Pembayaran. Kembali. Kita coba 1 selesai. Oke, bagus. Uang pembeli 12.000. 0. Oke, sudah masuk. Kita tambah spasi aja. Mejanya juga tambah spasi. Kita coba lagi. 201. Satu makanan. 1. 2 minuman. 1. Selesai. 19. Misalnya kamu masukkan 17. Terjadi perulangan. Jadi kalau misalnya kita makan itu nggak jadi perulangan karena tidak sesuai dengan harga. Jadi kalau misalnya titik kembalinya itu kurang dari 0, itu maka akan jadi perulangan karena tidak sesuai dengan file. Kita masukkan 19. Oke. Jadi min 1000. Oke, ini kesalahan lagi. Tadi ya kembalian. Kesalahannya adalah bayar terus kemudian sebenarnya nggak perlu kita buat ini ya, ke sana pulang terus kita masukkan aja di sini, artinya biar tidak ada ulangan kita biar juga ini saran lagi meja 201 minuman, aku mau minum listrik aja juga 15.000 selesai. Oke, 16.000 udah bener. Mau membeli 17 tapi kita nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Kembali 17. Tadi error guys. Min 6.000 malah kalau itu selesai. Oke. Kitanya ada kesalahan di ini ya. Oke. Karena itu bayarin total sih. Iya. Coba kita buka. Kita pakai tanda ini. 201. Masih selesai, ternyata bisa. Oke, sudah bagus programnya. Kalau 0 juga bisa. Kita pakai lagi. Semakin malam semakin larut. Saya aja sudah nggak ada. Sekarang kalau di aku ini pukul 5 udah. Ini sudah juga mau selesai. Itu tinggal terakhir. Kita baru saja. Kita masukkan uang kurang 14.000. Jadi pulangan bagus. Kita masukkan 15.000 sebenarnya ada 0. Kalau misalnya kita masukkan kembalian tadi ada perawatan 21 makanan selesai, kita masukkan 15.000. Jadi kembalian 5.000 rupiah. Ini kurang dikit. Kembalian tes. Nah, sip, sudah selesai untuk program kasir sederhana Java. Nanti aku tentunya akan kasih link untuk source code yang telah dibuat. Teman-teman bisa coba variasikan
programasi sederhana. Jadi kalau kita rangkum, jadi programasi sederhana ini sudah memuat sekuensial, kemudian looping, kemudian juga percabangan. Jadi kita sudah menggunakan sintaks kayak seperti do while, kemudian switch case, if, else if dan else if, dan juga sudah, ya if dan else if sudah. Jadi sudah lengkap sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apa lagi teman-teman? Oke, sudah rapi. Tentunya kalau buat programasi sederhana ini kita bisa memvariasikannya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi nggak perlu kita buat seperti ini. Kalau teman-teman punya yang versi yang lebih efisien, itu sebenarnya nggak masalah. Apa yang aku buat ini tentunya masih ada kekurangan. Jadi kekurangan dari program yang aku buat adalah kalau kita ingin menampilkan data sebelumnya, misalnya aku sudah pilih yang nomor 1, pilih geprek, kemudian juga pilih ini kayak kalau kita beli di supermarket, kemudian kafe, notanya itu kan juga menampilkan misalnya kita beli minuman boba, kemudian boba yang ini gula aren, yang satunya itu gula Jawa. Nah, itu terdapat yang pertama gula aren ini, kemudian gula Jawa. Nah, di programku ini tidak bisa menampilkan seperti itu. Kalau kita menggunakan seperti itu, kita bisa menggunakan yang namanya array. Jadi variabel ini menyimpan nggak hanya satu data, tapi sekian banyak data. Mungkin untuk next time bisa aku buat kasus sederhana yang menggunakan array, jadi bisa menampilkan data sebelumnya. Jadi itu tadi untuk pemrograman Java kasih sederhana menggunakan ya semua file program yang ada. Mungkin teman-teman tentunya bisa berjaki, bisa mencoba source code yang telah aku buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari source code, kemudian ada error tadi, ya mohon maaf karena aku memang sebenarnya masih pemula. Tentunya kita kalau mau jadi mahir tentunya harus ada usaha dan juga ada determinasi. Kunci dari programming adalah determinasi, keep trying. Kalau terjadi error itu biasa, seperti sholat sebagian dari iman, error itu sebagian dari programming. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Brenda Putra, mau undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.